Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwati fillah rahimakumullah. Malam hari ini kita alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk bersama-sama ya. Kita berkumpul di mushola ini bersama-sama, kita sedikit demi sedikit mencoba untuk mempelajari apa yang menjadi bagian dari syariat Islam ini. Malam hari ini kita akan membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan hutang piutang. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun kita hidup ini pasti melakukan muamalah dengan orang lain. Kita nggak mungkin hidup sendirian. Nah, di antara muamalah interaksi yang kita lakukan dengan orang lain itu, mungkin yang pernah kita lakukan adalah masalah hutang piutang. Baik itu menghutangi ataupun menjadi pihak yang berhutang. Saya yakin pernah. Kita semua di sini pernah melakukan transaksi itu. Ada yang selama hidup belum pernah hutang? Pasti pernah. Yang penting jangan jadikan hobi aja. Tapi pasti pernah. Dan itu boleh. Nah, nanti kita bacakan hadis-hadisnya. Jadi yang pertama hadis-hadis yang berkaitan dengan hutang, kemudian hadis-hadis yang berkaitan dengan orang yang memberikan hutang, orang yang memberikan hutang, lalu adab-adab bagaimana ketika orang berhutang atau memberikan hutang, dan juga insya Allah nanti kalau waktunya cukup kita sampaikan beberapa doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita agar apa? Agar dijauhkan dari hutang. Ya. Yang pertama, kita akan bacakan hadis-hadis dari Rasulullah SAW berkaitan dengan orang yang berhutang. Orang yang berhutang ini dalam istilah bahasa Arabnya disebut apa? Al-madin, orang yang berhutang. Kalau orang yang memberikan hutang itu ad-dain. Kita baca hadis-hadis yang berkaitan dengan orang yang berhutang. Pertama, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, ad-dainu rayatullahi fil ardi, fa idza arada Allahu an yudhilla 'abdan wada'ahu fi 'unuqihi, rawahu Hakim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ad-dainu rayatullahi fil ardi. Hutang itu adalah royah. Apa royah itu? Bendera. Benderanya Allah di bumi. Fa idza aradallahu an yudhilla 'abdan. Kalau Allah ingin menghinakan seseorang, wada'ahu fi 'unuqihi, maka Allah akan meletakkan hutang ada di lehernya. Nah, jadi bagaimanapun banyak hadis yang memerintahkan kepada kita agar menghindari hutang. Meskipun kenyataannya Rasulullah berhutang tidak? Rasulullah juga melakukan hutang. Nah, maka nanti masing-masing harus disampaikan semuanya. Ya. Intinya yang pertama, hutang itu memang sebaiknya dihindari. Tapi itu boleh. Nah, di antara hadis-hadis yang menganjurkan kita agar jangan sering-sering hutang, jangan jadi hobi penghutang. Tadi hadis itu, bahwa hutang itu adalah benderanya Allah di bumi.
Kalau Allah menghendaki kehinaan pada diri seseorang, maka Allah akan letakkan hutang itu ada di lehernya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ruwiya anhu radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa huwa yusi rajulan wa huwa yaqul akilla minadz dzunub yahun 'alaikal maut wa akilla minat tain ta'ish hurra. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusi rajulan. Ketika itu Rasulullah sedang menasihati seseorang. Apa nasihat Rasulullah? Wa huwa yaqul akilla minadz dzunubi yahun 'alaikal maut. Kurangi dosa agar kematianmu itu ringan. Wa akilla minat daini ta'ish hurra, dan sedikitkan hutang agar kamu bisa hidup dengan hur, merdeka, bebas. Karena orang kalau masih punya hutang itu pasti hidupnya itu enggak tenang, hidupnya enggak bebas. Mau keluar takut ketemu sama orang yang ngutangi. Di jalan dari jauh sudah kelihatan ini orang yang ngutangi kita. Kita akan nyari jalan lain. Ada pernah kayak gitu? Ya, nanti ada adab-adabnya, ya, ada adab-adabnya. Apakah harus seperti itu? Nah, sudah saatnya bayar, belum ada. Kadang ada orang yang malah menghindar. Nah, ketemu di jalan, nyari jalan lain, nyimpang ya gitu. Nah, jadi hadis yang kedua, nasihat Rasulullah SAW, akilla minad daini ta'ish hurra. Sedikitkan hutang, jangan hutang banyak-banyak, maka kamu akan hidup merdeka. Hidup merdeka. Maka hidup apalah sesuai dengan kemampuan kita. Enggak usah terlalu pengen ngikuti gaya hidup orang lain. Lihat tetangganya sudah punya ini terus panas. Terus memaksakan diri untuk beli. Akhirnya ngeredit sana sini. Ya kan? Ibu-ibu masih ngeredit panci, bajunya udah sampai rusak belum lunas. Untuk apa gitu? Untuk apa? Apa sudah habis baju di rumah? Kan? Masih. Nah, maka itu nanti jadi candu. Utang itu nanti jadi candu. Apalagi utang sekian, nanti sudah bisa bayar. Itu nanti pengen utang lebih besar lagi. Bisa bayar lagi, pengen lebih besar lagi terus. Nah, maka hati-hati kan. Kalau kita mengikuti hawa nafsu, mengikuti gaya hidup orang seperti itu, habis kita. Habis. Ya udah hidup semampunya itu kan enak. Belum kuat beli kendaraan mobil, ya enggak usah maksa. Toh kita sudah bertahun-tahun enggak punya mobil, ya enggak mati. Ya kan? Ya enggak apa-apa loh, udah puluhan tahun enggak punya mobil. Nah, pakai motor ya masih bisa. Maksain beli mobil, akhirnya kredit. Kan? Kredit, pakai DP yang sedikit. Kan? DP yang berapa? Cicilannya sekian, baru 1 tahun macet. Macam-macam. Untuk apa maksakan kayak gitu? Seadanya sesuai kemampuan kita, itu lebih enak. Nah. Terus hadis yang selanjutnya, mana tadi? Wa an Thauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man faraqa ruhuhu jasadahu wa huwa bari'un min thalathin dakhalal jannah. Dari Thauban radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man faraqa ruhuhu jasadahu, barang siapa yang rohnya berpisah dengan jasadnya, maknanya meninggal. Wa huwa bari'un min thalath, dan ketika dia meninggal itu dia terbebas dari 3 hal. Dakhalal jannah, maka dia masuk surga.
Orang kalau meninggal, rohnya berpisah dari badannya. Kemudian dalam keadaan dia meninggal itu, dia terbebas dari 3 hal, maka kata Rasulullah, dakhalal jannah, dia masuk surga. Apa itu 3 hal? Al-ghululi wad-daini wal kibri. Yang pertama al-ghulul, khianat. Sebagian dia mengatakan di sini jelaskan al-ghulul as-sariqah minal maghnam. Nah, jadi mencuri harta rampasan perang. Nah, punya khianat lah, khianat. Wadain, yang kedua hutang. Wal kibr, yang ketiga adalah kibr. Sombong, sombong. Jadi orang kalau bisa pas meninggal itu terbebas dari 3 itu, tidak ghulul, tidak hutang, tidak ninggal hutang, tidak sombong, maka kata Rasulullah, dakhalal jannah, dia masuk surga. Hadis yang lain masih tentang anjuran untuk menghindari hutang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nafsul mukmin, jiwa orang mukmin itu mu'allaqatun bidainihi, tertahan oleh hutangnya, tergantung oleh hutangnya. Hatta yuqda anhu, sehingga hutangnya itu dilunasi. Jadi orang mukmin ketika dia meninggal, dia orang soleh. Tapi ternyata masih punya tanggungan hutang, maka jiwanya itu mu'allaqatun bi dainihi. Masih ada sangkutan dengan hutang, masih tertahan. Hadis yang lain. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu marfu'an, man tadayana bidainin wa fi nafsihi wafa'uhu thumma mata tajawazallahu anhu wa arda gharimahu bima sya', wa man tadayana bidainin wa laysa fi nafsihi wafa'uhu thumma mata iqtassallahu azza wa jalla li gharimihi yaumal qiyamah. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, barang siapa berhutang, lalu di dalam dirinya dia punya niat untuk membayar hutang itu, dia memang punya keinginan yang kuat untuk membayar hutang itu, tapi ternyata Allah menakdirkan dia mati ternyata belum mampu untuk membayar hutang tersebut, maka nanti Allah yang akan menyelesaikan hutangnya itu. Tapi kalau memang benar-benar dia niat untuk membayar, ardamwahu gharimahu, nanti Allah akan membuat ridho si pemberi hutang di akhirat. Kalau memang dia sungguh-sungguh punya keinginan untuk membayar hutang. Nah, ya terserah bimasya, terserah caranya Allah bagaimana. Maka nanti di hadis yang lain itu cara Allah membuat ridho orang yang menghutangi di hari kiamat itu, ya dengan pahala orang yang berhutang itu diberikan untuk orang yang menghutangi. Yang repot kan ngutangi orang, kan nanti kita berharap pahalanya diberikan kita. Ternyata dia nggak ada pahalanya. Dicari orangnya, ternyata lagi di neraka, terus mau dimintai apanya? Ya wis terserah Allah. Bagaimana? Yang jelas nanti juga ada hadisnya. Keutamaan menghutangi itu juga ada. Wa man tadayana bidainin wa laisa fi nafsihi wafa'u tsumma mata iqtasamma azza wa jalla li gharimihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang berhutang lalu dia tidak punya niatan untuk membayar hutang, maka nanti kalau dia mati, Allah akan mengkisos dia di hari kiamat untuk orang yang menghutangi dia, memberikan hutang pada dia. Ya bisa jadi tadi Allah berikan pahalanya itu untuk orang yang pernah memberikan hutang kepada dia. Nah,
banyak sih hadis-hadis tentang anjuran untuk menghindari hutang. Nah, sekarang adab-adab. Karena bagaimanapun hutang itu boleh. Adab-adab bagaimana orang ketika memang harus berhutang. Yang pertama, ketika kita ingin hutang, itu yakinkan bahwa kita mampu untuk membayar hutang itu. Maka jangan jor-joran dalam berhutang. Kita bisa ngitung diri kita bisa ngelihat diri kita. Kira-kira mampu nggak kalau saya hutang sekian? Itu kan tahu. Nah kalau bisa, hutang itu jangan melebihi aset kita. Bahwa punya aset berapa? Oh punya ladang berapa? Oh ladangnya 10 piring. 10 piring kalau dijual berapa? Oh 100 juta atau 150 juta. Maka hutangnya yo separuh dari itu. Artinya apa? Nanti kalau memang kepaksa harus menjual ladang untuk membayar hutang, itu masih ada aset yang bisa dijual. Tapi kalau ladangnya kalau dihargai 150 juta, hutangnya 200 juta, terus mau jual apa? Maka hati-hati. Maka sebelum kita hutang, karena hutang itu pas nerima duit itu pas nerima duit enak gitu kan. Wah, ada uang banyak gitu kan, buat beli ini. Tapi pas bayar itu berat. Maka sebelum berhutang yakinkan dulu saya mampu untuk membayar hutang ini. Nah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man akhadha amwalan nas yuridu adaaha attallahu anhu wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang mengambil harta orang lain, berhutang kepada orang lain, yuridu adaaha, lalu dia punya keinginan untuk membayar hutangnya itu, attallahu anhu, maka Allah akan melunaskan hutangnya. Dimudahkan oleh Allah untuk melunasi hutangnya. Wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahullah. Tapi kalau ada orang mengambil harta orang lain, nyari pinjaman sana sini, yuridu itlafaha, tapi tujuannya dia nggak punya keinginan untuk membayar, cuma pengen ngambil harta orang lain, ngabiskan harta orang lain, atlafahullah, maka Allah juga akan membinasakannya. Maka hati-hati sebelum kita berhutang, dinilai dulu diri kita hitung-hitung dulu, mampu nggak saya bayar segitu nanti. Aset saya 200 juta, saya ngambil hutangan, ada hutang sekian, saya nggak mampu, maka jangan. Tapi kalau kira-kira mampu, ya silakan, selama ada niatan untuk benar-benar melunasi itu. Akhirnya nanti kalau memang sudah kepepet nggak bisa lagi, kita punya aset, ya jual asetnya nggak apa-apa. Jual asetnya untuk melunasi hutang. Yang kedua, di antara adab berhutang juga adalah membayar dengan yang lebih baik. Makanya nanti ada bedanya antara riba dengan ihsan. Kalau riba itu memang dari awal sudah ada perjanjian. Oke, saya hutang 1 juta, nanti setelah 1 bulan saya kembalikan 1.100.000. Maka kelebihan 100.000 itu adalah riba fadl. Tapi ternyata Rasulullah SAW itu ketika beliau berhutang, kemudian saat membayar itu sering dilebihkan oleh Rasulullah. Maka kelebihan yang tanpa perjanjian di awal itu, sebagian mengistilahkan itu disebut ihsan. Mengembalikan dengan yang lebih baik, maka itu dibolehkan. Contohnya, An Abi Rafi' qala istalafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikran faja'athu iblis sadaqah fa'amarani an aqdiya ar-rajula bikrahu faqultu inni lam ajid fil ibli illa jamala khiyaran rubaiyan faqala a'tihi iyyah fa inna min khairin nasi ahsanuhum qada'a.
Dari Abu Rafi', ia berkata, Nabi pernah hutang seekor unta yang masih biker. Biker apa? Gadis. Unta itu apa? Istilahnya apa kalau gadis? Apa? Sapi yang belum pernah melahirkan, itu namanya sapi apa? Dere. Sapi dere. Dere ayam ya kayak gitu. Nabi pernah minjem unta yang biker tadi, dere itu, dere. Lalu ketika ada zakat, kan ada hak Nabi di situ. Nabi memerintahkan untuk membayar utang unta itu. Karena unta yang dihutang itu adalah unta diri tadi, unta yang masih perawan tadi, maka Rasul juga memerintahkan bayarnya pakai unta yang masih perawan tadi. Tapi ternyata nggak ada, unta yang ada semuanya itu sudah lebih besar lah, lebih besar. Nah, umurnya sudah 6 tahun lebih, unta yang ada. Lalu apa? A'tihi iya, ya udah, berikan unta tadi, meskipun untanya lebih besar, berikan kepada orang yang menghutangi Rasulullah. Lalu Rasul mengatakan, fa inna min khairin nasi ahsanuhum qada'a. Sesungguhnya sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang. Rasulullah hutangnya unta yang masih biker, masih diri. Tetapi membayarnya dengan unta yang sudah dewasa. Berarti ada kelebihan nggak di situ? Ada. Tetapi kelebihan di situ tidak perjanjian dari awal. Maka di situ sebagian ulama mengatakan boleh berbuat ihsan, bayar dengan yang lebih baik kalau memang tidak ada perjanjian dari awal. Dan juga memang kalau orang itu bukan yang terkenal senang dengan riba. Oh, nggak ada perjanjian dari awal, tapi orang itu memang sudah terkenal nganak kayak duit. Meskipun nggak ada perjanjian dari awal, tapi sudah masyhur. Dia itu tukang nganak kayak duit. Tukang apa sih bahasa Indonesia? Menggandakan uang. Kadang-kadang koyo ya udah terkenal, dia memang seorang rentenir. Maka meskipun dari awal nggak ada perjanjian, sebaiknya enggak, karena sudah masyhur, ma'ruf bahwa dia itu memang tukang rentenir. Tapi kalau dengan kawan dia nggak biasa jadi rentenir, memang bukan rentenir, biasa ngutangi, terus sudah ngutangi ke kita sejuta, kita gunakan untuk tani, alhamdulillah panen, adalah saya tambahilah, maka itu boleh, wallahu alam bishawab. Ya, ini tadi dalilnya tadi Rasulullah utang unta yang masih biker tapi dibayar dengan unta yang sudah dewasa. Yang selanjutnya, ini masih adab bagi orang yang berhutang. Tidak menunda pembayaran ketika sudah jatuh tempo kalau memang mampu. Nah. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala matlul ghaniyyi dzulmun wa idza udbi ahadukum ala mali'in falyatba'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang sudah mampu lalu dia sengaja mengulur-ngulur, itu setan kadang masuk ke situ. Kita punya hutang 1 juta, habis panen 10 juta, itu setannya masuk gini. Kalau 10 juta dikurangi 1 juta untuk membayar hutang, kenapa nggak diputar dulu aja? Nanti yang 1 juta itu nanti jadi 2 juta, jadi 3 juta. Nggak apa-apa lah, dia orang baik, nggak apa-apa. Nanti diakhirkan aja. Akhirnya padahal dia sudah pegang uang 10 juta, hutangnya cuma 1 juta. Itu pun juga nggak kebayar. Karena ada setan yang memang tugasnya itu. Tugasnya itu membujuki orang agar tidak segera bayar hutang. Maka diputar lagi ya, ternyata gagal. Kan itu. Ternyata gagal usaha kedua. Wahnya kemudian alasan lagi. Maka kata Rasulullah SAW, matlul ghaniyyi dzulmun. Orang kalau sudah mampu untuk membayar hutang, kok sengaja diulur-ulur, maka itu adalah bentuk kedzaliman. Bentuk kedzaliman. Adab yang ketiga. Berarti kalau memang sudah jatuh tempo dan kita, meskipun belum jatuh tempo nggak apa-apa, kita sudah mampu untuk bayar. Cuma saya dengar-dengar kalau di bank kena penalti ya. Misalnya saya hutang tempo 1 tahun, setengah tahun
saya mampu mau saya lunasi, itu kena denda. Ada yang pengalaman nggak? Saya pernah ngobrol katanya gitu. Misalnya kita hutang, oke, per bulan berapa lah? 5 juta, tempo 1 tahun. Nah, 1 tahun berarti nanti 1 tahun jadi 60 juta. Baru setengah tahun mau saya lunasi. Itu katanya kena penalti, kena denda. Mau lunasi lebih cepat kok kena. Saya nggak tahu, katanya seperti itu. Ya, itu adab yang ketiga. Adab yang keempat, ini memang hutang piutang ini sebaiknya dicatat. Maka dalam Quran itu ada ayat yang paling panjang. Surat apa itu? Al-Baqarah ayat berapa? Itu yang 1 halaman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin, dan selanjutnya. Itu isinya tentang apa? Itu tentang hutang piutang, maka disebut ayatud dain. Ayatud dain. Nanti cari di surat Al-Baqarah, itu ada 1 ayat yang paling panjang, 1 halaman. Itu disebut ayatud dain. Itu bercerita tentang hutang piutang. Di mana di situ Allah memerintahkan agar dicatat. Betapa banyak orang yang hutang piutang tanpa dicatat, kemudian nanti di kemudian hari terjadi perselisihan. Ya, belum lama lah ada orang datang ke rumah. Aduh, saya pernah ngutangi kawan berapa? 16 juta. Ketika ditagih, kawannya bilang, mana buktinya? Kapan saya hutang gitu? Nggak ada catatannya. Terus mau bilang apa? Nggak bisa, ya kan? Karena kalau kita menuduh orang lain berhutang, kita harus bawa bukti. Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Bukti itu yang harus membawa itu orang yang menuduh. Makanya kalau kita hutang piutang terus nggak ada catatan, nanti repot. Nah, kecuali kalau memang dari awal sudah siap-siap diikhlaskan. Dari awal sudah siap-siap diikhlaskan, nggak apa-apa lah. Dia mau membayar, yo alhamdulillah, nggak bayar pun udahlah, nggak apa-apa. Nah, silakan. Tapi kalau kita masih mengharapkan untuk kembali, maka sebaiknya dicatat. Nah, agar tadi ketika terjadi perselisihan, maka kita punya bukti. Ini kamu tanggal ini berhutang, ini tanda tangan kamu di atas materai saya. Materai. Nah, nanti kita kuat. Tapi kalau enggak bisa. Ya, mencatatkan hutang. Nah, itu tadi hadis-hadis yang berkaitan dengan orang yang berhutang dan adab-adabnya. Sekarang orang yang menghutangi. Nah, orang yang menghutangi atau dalam bahasa Arabnya disebut ad-dain. Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma min muslimin yuqridu musliman qarda marrataini illa kana ka sadaqatiha marratan." Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah seorang muslim meminjamkan muslim yang lain 2 kali. Kita ngasih pinjaman ke kawan atau keluarga 2 kali. Illa kana ka sadaqatiha marrah. Maka yang 1 kali itu dinilai sedekah meskipun pinjaman. Tidaklah seorang itu minjamkan 2 kali kepada orang lain, maka yang 1 kali itu meskipun akadnya hutang, tapi juga bernilai sedekah. Yos uangnya kembali, dia pun tetap dapat pahala sedekah. Ini yang pertama, anjuran untuk menghutangi. Yang kedua, nah, kita sering memahami kira-kira mana besar pahalanya antara orang sedekah dan orang ngutangi. Besar mana kira-kira pahalanya? Sedekah apa ngutangi? Besar mana? Sedekah kan udah malah, sedekah sama ngutangi itu besar mana pahalanya? Besar ngutangi. Loh, sedekah 1 juta sama ngutangi 1 juta. Nah, tergantung.
bisa jadi menghutangi pahalanya lebih besar dibandingkan sedekah. Nah, ini yang pernah diceritakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu lailatan usriya bi ala babil jannah maktuban as-sadaqah bi 10 amsalha wal qardu bi 18. Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu pernah heran. Karena di pintu surga itu ada tulisan sedekah itu dilipat gandakan 10. Kita sedekah 1.000.000, ya berarti lipat gandakan 10 juta. Wal qardu bi 18. Sementara menghutangi itu dilipat gandakan 18. Ya kan? Maka Rasulullah heran, loh, kok bisa sedekah kali 10, menghutangi malah kali 18. Faqultu ya Jibril, ma balul qardu afdal minas sadaqah. Lalu Rasul nanya sama malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, lah kok bisa menghutangi itu lebih besar pahalanya dibandingkan sedekah? Nah, maka kata malaikat Jibril, qala li anna sa'il yas'alu wa 'indahu wal mustaqridu la yastaqridu illa min hajatin. Karena bisa jadi kadang ada orang yang meminta dikasih sedekah padahal dia bukan orang yang butuh. Betapa banyak orang yang minta-minta tapi sebenarnya dia kaya di rumahnya. Saya dengar katanya, saya juga belum ngecek. Cuma saya pernah dengar katanya yang minta-minta di pasar itu di rumahnya sapinya banyak. Saya nggak tahu benar apa enggak. Saya nggak tahu begitu. Nah gitu kan. Orang yang minta-minta itu kenapa bisa jadi pahalanya lebih banyak orang menghutangi? Karena orang yang minta belum tentu dia orang yang butuh. Ada orang yang meminta-minta sebagai profesi kan gitu. Maka hati-hati. Orang yang meminta-minta sebagai profesi, maka nanti di hari kiamat dia akan mencakar-cakar wajahnya sendiri. Dia punya kuku min nuhas dari tembaga, akan dicakar-cakar sendiri sehingga tidak ada daging yang tersisa di wajahnya. Jadi, nah, kata malaikat Jibril, ya karena ada orang yang minta padahal sebenarnya dia orang yang cukup. Sementara kalau orang yang hutang, ini pasti orang butuh nggak? Pasti butuh. Pasti orang yang kepepet. Butuh. Nah, maka membantu orang yang butuh itu lebih utama dibandingkan membantu orang yang sebenarnya dia tidak butuh. Tuh ya. Nah, masih ada lagi sebenarnya, tapi kita percepat. Yang selanjutnya ini adab atau anjuran lah ketika kita sebagai dain atau orang yang menghutangi. Nah, kalau tadi adabnya orang yang berhutang, sekarang yang menghutangi. Yang pertama, menunggu sampai orang yang berhutang itu mampu. Kalau kita menghutangi orang, oke, 1 bulan, terus kita tanyakan, ini sudah 1 bulan, gimana? Ternyata memang dia belum panen, dia belum punya uang untuk membayar hutang. Maka adabnya wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran untuk membayar, masih kesulitan, maka berilah tempo sampai dia lapang. Itu ada pertama. Nah, jadi kalau kita posisinya orang yang menghutangi, lalu orang yang berhutang itu sudah jatuh tempo belum bisa bayar, perintahnya disuruh kasih tambahan waktu sampai dia mampu untuk membayar. Atau yang kedua ini memutihkan hutang. Sekian berat. Ya. Karena ayat selanjutnya wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, kan gini. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau orang yang berhutang itu kesulitan untuk membayar hutang, maka berilah dia tempo sampai dia lapang. Wa antasaddaqu, tapi kalau disedekahkan khairun lakum, itu lebih baik bagimu. Cuma ini hadis-hadis seperti ini jangan kemudian
dimanfaatkan untuk apa ya? untuk memanfaatkan kebaikan orang lain. Oh, tadi malam habis disampaikan hadis-hadis keutamaan menghutangi. Saya tak datang sama orang itu. Jadi memanfaatkan kebaikan orang lain padahal dia niatnya kalau memang sangat butuh mendosa mungkin. Tapi kalau memanfaatkan orang lain jangan. Nah, jadi boleh emang apa tadi memutihkan hutang. Yang ketiga, menagih dengan cara yang baik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu rajulan samhan idza ba' wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang mudah ketika menjual, orang yang mudah ketika membeli. Kalau jual beli itu enggak alot itu. Ini berapa Bu? 10.000. 5.000 ya. Aduh belum bisa. Wes 5.500 belum bisa. 5.600. Apa gitu. Seret sekali. Samhan idza ba', samhan idza ishtara. Allah merahmati orang yang mudah ketika menjual, mudah ketika membeli. Samhan idza iqtada, juga mudah ketika dia masalah hutang piutang. Nagih hutang itu mudah. Tapi ini juga sekali lagi, ini jangan dimanfaatkan. Memang dianjurkan. Gimana Pak? Ini sudah jatuh tempo, sudah sebulan. Ini piye? Aduh, belum ada. Ya wes lah. Bulannya ya. Nah, kita mudahkan. Tapi sekali lagi, ya, jangan kemudian dimanfaatkan orang-orang yang seperti itu. Karena dia orang baik, dimanfaatkan. Dah. Nah, itu adab-adabnya. Udah Isa ya? Udah Isa ya. Mungkin nanti ya insya Allah karena kita sholat dulu. Setelah Isa insya Allah kita bacakan, kita sambung sedikit tentang doa yang diajarkan oleh Rasulullah berkaitan dengan hutang. Dengan hutang ya. Ya mudah-mudahan sambil ikhtiar untuk mencari uang untuk membayar hutang, kita juga ikhtiar berdoa dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar Allah mudahkan kita untuk membayar hutang. Ya, jadi karena sudah masuk waktu Isya, maka kita cukupkan dulu sampai sini. Mudah-mudahan ya nanti habis Isya kita bacakan itu doanya yang berkaitan dengan hutang yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.